Jadi hari ini aku mau bahas pengisi salah satu template CV beasiswa ya. Ngisinya kayak gimana dan ada informasi yang cukup aneh sih. Di CV itu diminta beberapa informasi, misalkan kayak driving license kalian, itu SIM kalian gitu loh. Itu buat apa kan ya? Jadi mungkin kalian juga bertanya-tanya kenapa kok aku harus punya SIM dan apakah itu mempengaruhi penilaian atau enggak kayak gitu. Jadi di video kali ini aku akan coba bahas cara mengisi CV Romanian Government Scholarship dan juga hal-hal yang perlu kalian perhatikan untuk ngisi CV yang sudah ada template-nya kayak gini. So, simak videonya sampai habis ya. Ya, jadi kadang-kadang ada beberapa beasiswa tertentu tuh yang memang memberikan template CV-nya untuk kita isi. Jadi itu tuh sudah terstandarisasi dari mereka supaya mereka tuh tidak melihat CV yang bentuknya beraneka ragam dan berwarna-warni kayak gitu. Jadi template CV yang dari mereka ini biasanya sudah bersih kayak gitu, tinggal kita isi-isi aja informasi yang berguna menurut mereka kayak gitulah pokoknya, yang bisa ya informatif lah buat mereka. Jadi sekarang kita pergi ke websitenya Romanian Government Scholarship. Ini beasiswa Romania yang sudah pernah aku bahas, tutupnya masih bulan depan, so nah gini, kita ke websitenya dulu. Jadi kalau misalkan kalian lihat ya, ini aku langsung login di websitenya yang untuk yang upload dokumen. Aku sudah pernah bahas ini di video yang satunya, jadi mungkin kalau misalkan kalian baru mampir di sini bisa cek video satunya dulu, itu yang untuk step by step-nya. Di sini kan kalian bisa lihat ya, upload files, kalian bisa mengupload ijazah kalian, transkrip kalian, oke? Nah, kemudian yang di sini itu ada CV kan, CV. Nah, di sini itu ada download CV template gini loh. Jadi kalau misalkan kalian pencet ini, kalian akan mendapatkan file Word yang merupakan ya template-nya untuk CV-nya. Kalian bisa langsung mengganti informasi yang ada di CV itu dengan informasi pribadi kalian, kayak gitu. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini ya, otomatis kalian harus menggunakan template CV yang diberikan pihak beasiswanya. Jadi nggak boleh template yang kalian gunakan sendiri kayak gitu. Jadi ada beberapa beasiswa sih yang kayak gini. Kalian perhatikan saja dan kalian hati-hati waktu mau mengupload dokumennya, oke? Oke, sekarang CV-nya sendiri kayak gimana? Nah, CV-nya sendiri kayak gini sih. Jadi lumayan singkat, ada 2 halaman. Yang pertama ada ini, replace with first name and surnames. Jadi ya langsung aja nama depan dan nama belakang, nggak ada yang aneh. Di sini kan nggak minta foto ya harusnya, tapi kalau misalkan mau input juga di sini nggak ada salahnya sih, terserah karena nggak ada ketentuan apa-apa. Kemudian alamat, nomor HP-nya pakai kode negara ya, berarti plus 62 kayak gitu, jangan kasih 08 bla 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 tapi plus 628. Email, kemudian jenis kelamin, tanggal lahir, kewarganegaraan dan agama gitu, oke? Untuk pengalaman kerja ini tuh, nah ini 2 ya teman-teman, ini 2 tabel ya. Jadi kalian tuh isi dulu, misalkan kayak gini. Di mana nih? Di sini, di misalkan PT bla 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 xxx kayak gini. Nah kan isi di sini PT bla 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 dan kan isi misalkan sebagai apa gitu, posisinya. Jadi posisi, kemudian tahun berapa, misalkan dari 2018 sampai 2019. Kalian isi aja kayak gini. Dan kalau misalkan memang kalian mau deskripsikan secara singkat posisi kalian, misalkan kayak gini, managing a team of bla 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 dengan target apa kayak gitu, ya nggak ada salahnya gitu loh, karena mereka juga di sini kalau nggak salah nggak ada motivation letter kan, satu-satunya kesempatan kalian menunjukkan kelebihan kalian tuh ya di CV ini. Jadi sebisa mungkin ya pastikan informasi itu bisa tersampaikan di mereka kayak gitu ya. Oke, nah ini kalau misalkan ada lagi ya kan bisa enter aja, tambahkan lagi PT kayak gitu ya. Ini untuk yang work experience, yang untuk education dan training juga kurang lebih sama. Ini ada 2 ya. Ini dua kolom kayak gitu. Jadi kan amati lagi, kan klik lagi. Ini memang di hidden sih sama mereka kayak gitu. Bisa kan lihat kan? Biar lebih rapi gitu loh. Jadi kalian klik pencet aja university of universitas bla bla bla. Kemudian bisa kasih fakultas apa, kemudian IPK berapa di tahun berapa, misalnya kayak gitu. Kemudian misalkan kalian tuh mahasiswa lulusan terbaik gitu ya, kalian bilang the most outstanding graduate, boleh lah, nggak ada masalah kayak gitu di situ, oke? Dan juga pelatihan yang pernah kalian dapat kayak gitu. Kemudian personal skill, jadi mother tongue kan isi aja Indonesian kan pasti, Indonesian, bahasa Indonesia. Jadi untuk other languages nih kalian bisa ganti di sini ya. Jadi replace with language, kalian bisa ganti misalkan English ya. Nah kemudian kalian juga tahu bahasa bahasa Korea, kan tulis Korean kayak gini. Kemudian ya kan enter, berarti di sini kan juga harus enter gitu loh. Jadi misalkan kalian di sini levelnya B1 dan Koreanya B1 juga kayak gitu. Topik ya nggak tahu sih topik tuh padanannya kayak gimana.
kalian sesuaikan sendiri, tapi kan juga bisa self evaluation sih, mengevaluasi diri sendiri. Tapi ya harusnya nggak penting sih bahasa ini ya, bahasa yang paling penting untuk evaluasi ini kan bahasa Inggris kayak gitu, oke? Nah, kok susah banget sih ngapusnya. Nah, kemudian kalian tuh ngisinya tuh B1, B2, C1, C2 tuh dari mana ngisinya? Biasanya kalau misalkan kalian ikut tes tertulis resmi dari TOEFL atau IELTS gitu tuh ada sih, ada memang itunya, padanannya. Jadi misalkan kayak IELTS 5 tuh dapatnya B1. Itu ada tabelnya, nanti aku kasih di sini deh, di video ini aku kasih tabelnya kayak gitu. Jadi kan sesuaikan dengan nilai IELTS-nya sama ini ya, hurufnya, huruf C ya, nya A1, B1 kayak gitu. Jadi langsung saran dari aku jangan melebih-lebihkan sih kayak gitu. Untuk dapat C itu harus dapat nilai minimal 6,5 sampai 7 sampai ke atas. Mulai dari 6,5 tuh baru kalian boleh menyebut diri kalian tuh C gitu atau competent user. Dan 6,5 sampai 8,0 tuh cuma dapat C1. Berarti C2 itu native 8,5 atau 9,0. Jadi kalian jangan berani-berani input C2 kecuali IELTS kan memang segitu. Kayak gitu. Untuk persyaratan rata-rata beasiswa biasanya sih minta B2. Jadi kalau misalkan memang kalian belum punya IELTS atau TOEFL kan mau isi B2 itu amannya gitu sih. Diisi B2 atau B1 kayak gitu masih nggak masalah. Kayak gitu ya. Oke, jadi bisa kalian evaluasi sendiri. Kemudian computer skills nih kalian isi aja dengan software-software yang bisa kalian gunakan. Microsoft Office itu satu software ya, jadi nggak perlu kalian isi Microsoft Office, Excel, PowerPoint, ya Microsoft Office aja cukup kayak gitu. Kemudian software apalagi kan bisa highlight di sini. Ya, yang sekiranya berguna loh ya, yang sekiranya berguna, jangan isi software yang aneh-aneh kayak gitu. Aku kasih contoh yang biasanya berguna ya, misalkan kayak IBM SPSS kayak gini. Ini kan software untuk statistik atau Minitab. Ini kan juga sering digunakan kayak gitu. Kalau misalkan buat teman-teman yang memang jurusan programming atau IT ya mungkin memang akan lebih banyak ya di sini computer skills-nya kayak gitu. Kemudian hobbies and interest nggak ada ketentuan khusus, silahkan diisi aja kayak hobi kalian research interest kalian juga boleh, atau bahkan sekedar interest kalian traveling atau silahkan deskripsikan sedikit boleh sih. Jadi misalkan kayak misalkan hobi kalian running ya, terus kalian mau deskripsikan kayak finish maraton Bali maraton kayak gitu 2019 misalkan kayak gitu, ya silakan, nggak ada salahnya gitu loh ya. Oke. Atau kalian tuh punya interest dan kalian tuh join di klub tertentu, silahkan, nggak ada salahnya. Nah, ini yang jadi highlight video ini sih story. Driving license ya. Kenapa kok mereka nih meminta kita untuk ditanya punya driving license atau enggak? Driving license nih dibedakan jadi dua ya. Jadi kalian juga harus mengkategorikannya jadi motorcycle atau car. Jadi four-wheeled vehicles, jadi yang roda 4, atau two-wheeled vehicles. Kalian tulis di sini dengan jelas, kalian punya yang mana? Two-wheel atau four-wheeled kayak gitu. SIM A atau SIM C, jangan tulis SIM A atau SIM C aja, tapi tulis SIM A dalam kurung four-wheeled kayak gitu. Kemudian SIM C kayak gitu, misalkan dalam kurung two-wheeled kayak gitu ya. Biar lebih jelas, oke? Tujuannya buat apa sih? Jadi jujur aja waktu aku melamar S3 itu juga ditanya sama profesor aku waktu interview, kamu punya SIM atau enggak? Kan aku bingung ya, waktu itu aku interview pertama kali yang mau S3. Ternyata, jadi gini, memang beberapa sampel di laboratorium aku tuh mengharuskan untuk diambil dari tempat tertentu kayak gitu. Setelah aku pergi ke tempat itu, sampel itu harus segera mungkin dikembalikan ke laboratorium dan ditaruh di lemari pendingin misalnya kayak gitu. Berarti kan kalau misalkan pakai transportasi umum kan agak susah karena harus menunggu waktu yang lebih lama. Maka dari itu pihak universitas tuh biasanya menyediakan mobil, boleh dipinjam dan kita boleh menyetir. Jadi murid-murid yang sudah di atas 18 tahun cenderung bisa menyetir sih kalau asal punya SIM-nya. Kayak gitu. Nah, maka dari itu misalkan kalian punya SIM itu bisa jadi nilai tambah, memang bisa jadi nilai tambah karena juga bisa meringankan mereka secara logistik. Meskipun ya aku jarang banget sih dengar ada teman-teman yang benar-benar disuruh menyetir waktu lagi kuliah. Aku sudah disuruh menyetir tapi jadi di sini aku sudah menyetarakan SIM aku. Jadi kalau misalkan kalian mengurus SIM internasional di Jakarta, SIM itu tinggal didaftarkan saja di negara kalian tuju, kemudian bisa digunakan kayak gitu. Tapi kalau SIM kalian belum SIM internasional yang di Jakarta, ya gitu. Ya pokoknya agak sedikit lebih rumit. Ya tapi itu sih, jadi nilai tambah kok pokoknya. Oke, dan juga kalau misalkan kalian punya SIM internasional, kalian bisa bekerja lebih luas sih. Peluang partainya tuh lebih banyak kayak gitu loh.
Kalian bisa bekerja sebagai kurir makanan kayak GoFood gitu loh. Itu ada juga kayak gitu. Di Eropa banyak GoFood dan mereka ini cenderung butuh SIM ya untuk motor. Kalau misalkan pakai sepeda sih nggak perlu ya. Tapi kalau misalkan pakai motor itu bisa. Kemudian juga kecil-kecilan bawa mobil untuk membantu logistik itu bisa juga kayak gitu. Intinya punya driving license nih sangat membantu kalian secara aplikasi dan juga secara hidup kalian di luar negeri. Jadi buat kalian yang belum bisa nyetir, ya silakan mulai belajar nyetir, oke? Kemudian informasi tambahan di sini ada publikasi ilmiah, tulis saja publikasi ilmiahnya, nama kalian, tahun berapa, dan judul publikasi, dan lain-lain, oke? Sama lah, kurang lebih kayak itu, kalau misalkan kalian mau menulis daftar pustaka, kayak gitu. Kemudian presentasi, project-project yang pernah kalian jalani, konferensi, seminar, kemudian awards. Jadi awards nih, kuncinya untuk, ini harus di enter ya. Jadi ngisinya agak sedikit rumit. Oke, nah misalkan awards nih, berarti kalian template-nya nih harus kayak gini. Nama award, kemudian tahun berapa mungkin ya, kemudian pemberi awardnya siapa, dan juga award ini untuk apa, tujuannya untuk apa, dan dalam level apa, nasional kah, provinsi kah, internasional kah, kayak gitu kurang lebih. Kemudian keanggotaan. Jadi keanggotaan ini kalau misalkan tergabung dalam organisasi sesuatu, jadi Karang Taruna, Kepemudaan, atau apapun boleh ditulis di sini. Yang terakhir references, gini. Jadi kan memang kalau aku nggak salah ingat, ya correct me if I'm wrong. Ini kan nggak minta surat rekomendasi kan ya. Kalau misalkan kalian punya kayak profesor yang bisa memberikan kalian referensi, itu kalian bisa input aja di sini. Jadi kayak profesor kalian dan emailnya. Nah, jadi dosen kalian dan emailnya gitu loh. Nanti pihak dari Romanian Government Scholarship ini bisa menghubungi langsung dosen kalian ya untuk memastikan keaslian dari rekomendasi ya. Jadi akan ditanyakan langsung ke dosen kalian. Dan kalau misalkan memang ditanyakan dan bisa kasih feedback yang bagus, ini jadi nilai tambah yang sangat besar kayak gitu loh untuk referensi ini. Jadi kalau misalkan bisa diisikan kayak gitu, oke? Ya mungkin ini sih. Jadi ini sekedar info singkat, info kilas yang lewat aja biar kalian tahu, karena juga masih ada cukup banyak waktu kan, jadi kalian masih bisa memperbaiki banyak hal kayak gitu. Pokoknya ya cukup menarik memang bahwa driving license ini memang bisa menjadi salah satu faktor yang membantu aplikasi beasiswa. Pikir-pikir aneh ya, driving license membantu beasiswa, tapi ya it's okay. Manfaatkan segala macam kesempatan yang bisa dan segala macam hal yang bisa menambah nilai kalian untuk dapat beasiswa. So, semoga video ini membantu. Kalau ada pertanyaan atau apa, silahkan komen atau langsung email aja boleh. Thank you for watching and see you on next video.